Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kesempatan indah kembali kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tolonglah di dalam pimpinan-Mu, hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini dengan baik, sehingga secara khusus menjadi berkat bagi hamba secara pribadi dan juga menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini maupun yang secara online, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini satu tema yang indah. Kenapa? Karena kita ada di akhir dari bulan November. Dan kita akan masuk minggu depan dalam minggu pertama Advent. Persiapan kita untuk masuk di dalam peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Silakan ya. Mengingat kasih karunia, ini kalau Bapak Ibu setia hadir begitu ya, setiap minggu, sebenarnya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, itu adalah perjalanan pelayanan misi pertama Rasul Paulus bersama dengan Barnabas begitu ya. Dan saat ini di dalam minggu kelima itu adalah akhir dari perjalanan misi pertama dari Rasul Paulus dan Barnabas begitu ya. Nah, saya menyiapkan peta ini supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa memahami begitu ya. Jadi sebenarnya kita ini sedang dalam perjalanan akhir misi. Jadi perjalanan misi pertama dari Paulus dan Barnabas, tetapi di dalam akhir dari perjalanan misi pertama ini. Jadi di sini intinya begitu ya. Sebelum kita masuk di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28 ini, mari kita mau melihat bahwa Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28 itu adalah akhir dari perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Dan kalau ada akhir dari perjalanan misi pertama, berarti ada awalnya begitu ya. Nah, awalnya itu dimulai, untuk bisa warnanya, pencet yang merah ya. Nah, ini. Nah, jadi itu dimulai dari Antioquia yang ada di Syria. Nah, inilah perjalanan Rasul Paulus, perjalanan misi pertama Rasul Paulus dimulai dari Antioquia yang ada di Syria, gitu ya. Nah, di dalam perjalanan ini begitu ya, perjalanan misi pertama ini itu dicatat gitu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya juga pernah membawakan renungan firman Tuhan ini di kebaktian umum. Jadi itu dimulai dari Kisah Para Rasul 13 ya, di awal perjalanan misi pertama Rasul Paulus yang pertama ini berawal atau di awal, yaitu dimulai dari Kisah Rasul 13 ayat 1, maksudnya dicatat ya di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 ini. Dan itu bermula dari gereja di Antioquia yang ada di Syria begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat selanjutnya dari Kisah Para Rasul 13 itu, kita melihat bahwa ayat-ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ini itu disebutkan bahwa Roh Kudus memanggil dan mengutus ya, Roh Kudus memanggil dan mengutus Barnabas dan Paulus ya, dulu namanya Saulus ya. Nah, mengutus Barnabas dan Saulus yang kemudian namanya sebagai Paulus itu untuk memulai misi mereka gitu ya. Jadi intinya Antioquia ini,
yang Antioquia di Syria ini menjadi titik awal geografis dan gerejawi di dalam perjalanan misi pertama Rasul Paulus dan Barnabas gitu ya. Lalu di dalam latar belakang ini bisa lanjut. Nah, di dalam latar belakang ini kita juga perlu melihat begitu ya. Kalau enggak ntar kita bingung ya kenapa saya menyertakan peta begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi lihat di dalam pembacaan ayat Kisah Rasul 14 ayat 21 sampai 28 itu ada kata Antioquia di ayat yang pertama ya. Lalu di ayat yang ke-26 itu juga ada dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia begitu ya. Bisa dikasih lihat lagi petanya, minta tolong. Nah, jadi Antioquia ini nama dua kota yang berbeda yang disebut di pasal 21 dan pasal 26. Kenapa? Karena di dalam pasal 21 Antioquia yang dimaksud adalah Antioquia yang ada di Pisidia begitu ya. Sedangkan Antioquia yang di dalam ayat 26 itu adalah Antioquia yang ada di Syria begitu ya. Nah, ini penting ketika kita melihat akan hal ini begitu ya. Karena di Antioquia, nama kota Antioquia saja itu di Syria itu ada banyak begitu ya. Jadi Antioquia yang di pasal 26 ini merupakan kota ketiga terbesar di dalam kekaisaran Romawi di abad pertama dan yang paling terkenal itu di antara semua kota. Lalu juga dicatat bahwa di Antioquia di Syria ini begitu ya, yang seperti tadi kita lihat ini menjadi pusat kegiatan misi bagi jemaat Tuhan setelah kekristenan itu berakar di sana. Dan yang terakhir hal yang penting juga bahwa di Antioquia di Syria ini di ayat 26 dari Kisah Rasul 14 itu pertama kalinya bahwa murid itu kita disebut Kristen ya. Jadi para murid itu untuk pertama kalinya itu disebut Kristen gitu ya. Dan perlu kita tahu juga yang kita lihat ada perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Nah, perjalanan misi yang kedua yang dicatat di Kisah Rasul 15, 36 ayat 41. Lalu juga perjalanan misi yang ketiga yang dicatat di Kisah Rasul 18. Semua perjalanan misi Rasul Paulus itu dimulai dari kota Antioquia yang ada di Syria ini. Ya. Jadi kita perlu melihat latar belakang ini karena nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan dari Antioquia ini kemudian satu persatu dan kemudian dia kembali lagi ke kota Antioquia di Syria ini ya. Jadi kita mau melihat perjalanan ini. Nah, seperti tema kita bahwa itu mengingat ya, tema kita pagi ini adalah mengingat kasih karunia Allah ya. Nah, jadi saya mengingat juga satu hal yang begitu indah di dalam kehidupan saya. Ya, intinya kisahnya seperti ini. Jadi saya sebelum masuk ke seminari untuk belajar di STT Bandung, saya itu mempunyai sahabat teman baik ya. Nah, sahabat ini punya satu kerinduan untuk mamanya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, karena itu dia minta tolong saya untuk melayani mamahnya. Ya, singkat kata, dengan bertekun di dalam doa, lalu dengan kesetiaan datang menginjili mamanya, mamanya ini menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Lalu tidak lama kemudian saya pergi untuk ke seminari di STT Bandung ya. Jadi saya 3 tahun di Bandung begitu. Yang menarik ya, mengingat kasih karunia Allah. Ketika saya kembali ya, setelah selesai di dalam studi saya di STT Bandung, saya kembali ke Jakarta ke rumah orang tua saya. Ada hal yang terjadi luar biasa. Kenapa?
mama saya ini udah setia loh, udah rajin setiap hari Minggu datang beribadah. Luar biasa. Ketika saya meninggalkan mama saya di Bandung, dia sulit sekali untuk mau percaya Yesus. Ya. Ternyata ketika saya di Bandung 3 tahun, teman saya, sahabat saya, ketika saya sudah melayani mamahnya begitu ya. Nah, dia menggantikan saya di dalam melayani mama saya ya. Jadi ketika saya di Bandung 3 tahun, dia setia melayani mama saya, memberitakan Injil. Sehingga ketika saya tiba, mama saya itu sudah rajin beribadah ya. Nah, ini yang indah. Kenapa? Teman saya sudah memberitakan Injil kepada mama saya dan mama saya menjadi percaya begitu. Dan tugas saya lah ya, ketika saya sudah ada bersama-sama dengan mama saya, meneruskan pelayanan teman saya itu dengan memelihara, membina iman mama saya, sehingga singkat kata mama saya pun menjadi percaya dan mau menerima Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Dan mama saya dibaptis ya. Nah, inilah mengingat kasih karunia Allah. Saya merasakan, oh Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada mama saya ya. Satu ungkapan syukur terima kasih yang dari hati yang begitu sungguh-sungguh ya, satu amaze ya, mengagumkan begitu ya. Nah, pagi ini kita mau melihat sebelum kita masuk di dalam apa yang menjadi firman Tuhan, kita mau kembali mengingat begitu ya, perjalanan Rasul Paulus ya. Kita mau mengulang, bisa lanjut ya, kita lihat di sini, nanti kita lihat petanya begitu ya. Kita mau melihat di sini bagaimana perjalanan Rasul Paulus begitu ya, di dalam pelayanan misi pertama ini begitu. Jadi kita melihat garis besar pelayanan ini. Yang pertama itu di Antiokhia di Pisidia ya. Nanti kita lihat ya, Antiokhia di Pisidia begitu. Nah, ini di dalam Antiokhia di Pisidia ini dicatat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 51. Di situ dikatakan bahwa di Antiokhia di Pisidia ini yang ada di Kisah Rasul 13 ayat 14, Paulus dan Barnabas itu mengebaskan debu kaki mereka dan pergi menuju ke Ikonium begitu ya. Kenapa? Karena ketika Paulus dan Barnabas itu memberitakan Injil di Antiokhia yang ada di Pisidia itu, maka orang-orang Yahudi ini menolak Injil dan bahkan mereka menghasut perempuan-perempuan terkemuka dan pembesar-pembesar kota untuk menganiaya dan mengusir Rasul Paulus dan Barnabas. Karena itu Rasul Paulus kembali melanjutkan perjalanan karena udah ditolak. Lalu hal yang kedua kita lihat yang dicatat di sini adalah Rasul Paulus itu pergi ke Ikonium ya. Nah, dari Ikonium ini kita melihat itu di Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, di Ikonium ini sekali lagi Rasul Paulus seperti biasa mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Dan ada begitu banyak orang Yahudi, bahkan orang Yunani itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus begitu ya. Tetapi ternyata kita ingat itu tidak mulus begitu ya. Ternyata di Ikonium ini terjadi itu terbelah menjadi dua belah pihak. Kenapa? Ada yang memihak orang-orang Yahudi, ada yang memihak Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, ini terbagi menjadi dua, dan ketika ini terbagi dua, maka orang-orang Yahudi dan para pemimpin itu menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu, begitu ya. Nah, lalu akhirnya ini baru rencana, belum dilempari ya. Jadi di Ikonium ini si pemimpin orang-orang Yahudi dan juga tadi kita lihat bagaimana orang Yahudi ini yang berpihak ya, orang-orang Yahudi punya rencana melempar si Rasul Paulus dan Barnabas ini ya. Jadi belum kena lemparan batu, baru rencana. Jadi mereka lari lagi menuju ke Listra begitu ya. Nah, sangat menarik kalau kita lihat
di Listra ini. Listra adalah bagian dari kota-kota Likaunia ya. Nah, itu kita melihat bagaimana di Listra ini pun begitu ya, di kota Listra ini pun Rasul Paulus tetap memberitakan Injil, tetapi kemudian ini juga tidak berjalan dengan baik ya. Kita udah lihat di beberapa minggu yang lalu, kenapa? Ini orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium ini mereka datang ke kota Listra ini untuk apa? Mereka membujuk orang-orang di Listra itu untuk memihak kepada mereka. Dan akhirnya terjadilah yang kita tahu, ini Rasul Paulus itu dilempari batu ya, dilempari batu lalu diseret keluar kota ya. Kita ingat minggu lalu itu ya. Lalu di dalam perjalanan itu mereka menyeret karena mereka mengira Rasul Paulus sudah meninggal. Tetapi sekali lagi kita melihat di dalam kedaulatan Tuhan, Rasul Paulus harus tetap memberitakan Injil. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, Rasul Paulus bangkit kembali memberitakan Injil itu di Derbe. Yaitu Kisah Rasul 14 ayat 19 sampai 20 ya. Nah, itulah yang sudah kita lihat di dalam perjalanan. Bisa lanjut? Di dalam perjalanan Rasul Paulus ya. Jadi yang ini kita sudah mengingat kembali ya, dari perjalanan mulai dari Antiokhia di Pisidia, lalu kemana tadi, ke Ikonium, lalu ke Listra, lalu kita lihat ke Derbe. Bisa melihat petanya? Bisa dilihat, tampilkan peta. Nah, jadi kita lihat ini perjalanannya, ini Rasul Paulus terus ya ke Antiokhia di Pisidia, terus dia kedua ke Ikonium, lalu terus dia ke Listra. Dan di Listra ini ketika udah dilempari batu, dikira mati, Rasul Paulus bangkit kembali dan memberitakan Injil di Derbe ya. Ini yang terakhir kita lihat begitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana di dalam perjalanan pelayanan misi yang terakhir. Jadi setelah kita melihat ini maka kita akan masuk begitu ya di dalam ayat 21 ya. Setelah si Rasul Paulus dilempar batu, lalu apa yang terjadi? Ya, di dalam ayat 21 itu mencatat bahwa Rasul Paulus ini apa? Dia melanjutkan, kita lihat dia ketika di Derbe, menuju ke Derbe ya. Jadi ayat 21 mencatat ketika Rasul Paulus di dalam penganiayaan, kemudian dia pergi ke kota Derbe, yaitu dicatat di ayat 21. Dan dengan kekuatan Tuhan dia kembali melanjutkan penginjilan di Derbe ini. Dan menarik begitu, kenapa? Tuhan senantiasa memberkati, banyak tantangan ya. Hampir merenggut nyawa, tetapi semangat, ketekunan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil begitu luar biasa. Sehingga di ayat 21 dikatakan banyak orang menjadi percaya di kota itu begitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mau mengatakan maju terus, pantang mundur. Itulah usaha penginjilan dari Rasul Paulus, semangat di dalam pemberitaan Injil ya. Nah, kita lihat bahwa mereka ini telah mengalami penganiayaan begitu ya. Tetapi mereka tidak trauma dan mereka di ayat 21 menariknya. Kenapa menariknya? Di ayat 21 begitu ya, mereka kembali mau ke kota-kota di tempat mereka kunjungi, di mana mereka udah dilempar, punya rencana dilemparin batu, udah dilemparin batu begitu ya. Nah, di ayat 21 ketika kita melanjutkan perjalanan misi dari Rasul Paulus ini, dia tetap bangkit memberitakan Injil di Derbe, bahkan bahkan kalau kita lihat dia itu tetap mau kembali. Ingat ada kata kembali. Jadi dari Antiokhia di Pisidia ke Ikonium, lalu ke Listra, lalu akhirnya ke Derbe. Lalu di Derbe ini memberitakan Injil, banyak orang dibenarkan menjadi murid Kristus. Lalu mereka mau kembali ke tiga tempat ini begitu ya. Luar biasa, ada tantangan, ada bahaya, tetapi mereka sangat mengasihi jemaat-jemaat yang sudah mereka layani. Dan saat ini jemaat-jemaat itu dalam penganiayaan, penderitaan karena iman mereka.
Karena itulah meskipun ada tantangan, mereka tetap mau mengunjungi kembali kota-kota di mana mereka sudah melayani ya. Nah, kita melihat di ayat selanjutnya ya, luar biasa begitu. Ada lagi yang luar biasa ya, di Ikonium itu hampir dilemparin batu, di Listra bahkan Paulusnya udah dilempari batu hampir mati begitu ya. Tetapi kita melihat di ayat 21 mereka kembali ingin mengunjungi kota-kota itu meskipun ada ancaman. Kenapa begitu? Apa yang membuat mereka ini mau tetap gitu kembali ke kota-kota di mana mereka sudah menghadapi ancaman? Bapak Ibu tahu ya, kasih ya, kasih untuk apa? Kasih kepada jemaat yang baru dilayani, baru menjadi percaya Tuhan. Jadi Rasul Paulus mau memelihara iman dari jemaat-jemaat di tengah masalah, persoalan, pergumulan, penganiayaan yang mereka alami. Supaya apa? Di ayat 23, supaya ini jemaat-jemaat ini tetap beriman teguh, tidak meninggalkan iman mereka, tetap ya punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Rasul Paulus mengingatkan di tengah masalah penderitaan, kesulitan, penganiayaan, ketika mereka tetap setia pada akhirnya, maka akan ada satu pengharapan yang luar biasa bahwa mereka nantinya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itulah yang kita bisa melihat di dalam perjalanan Rasul Paulus. Jadi kalau kita lihat, dia mau menguatkan hati ya, meneguhkan iman dari jemaat-jemaat di kota-kota di mana dia sudah kunjungi, dia kunjungi lagi. Itulah alasannya ya, luar biasa hati seorang seorang rasul ya, seorang yang memberitakan Injil, yang mengasihi jemaat-jemaatnya ya, supaya jemaat yang beriman teguh di tengah masalah penderitaan itu. Nah, kalau kita melihat di sini, kita berdiam diri, kita lihat ternyata si Rasul Paulus begitu ya, meskipun dulu belum ada sekolah teologi ya, dia sudah menjalankan fungsi pengembalaan dengan baik ya. Kenapa? Kalau kita lihat, dia menguatkan jemaat untuk tetap bertekun dalam iman ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Kenapa? Kita diingatkan ketika kita memberitakan Injil, ketika orang itu sudah percaya, tidak cukup sampai menjadi percaya ketika memberitakan Injil, tetapi harus apa? Ada ketekunan di dalam memelihara iman ya, membina iman orang-orang tersebut, jemaat-jemaat tersebut. Ini yang kita lihat, fungsi penggembalaan yang patut kita teladani dalam diri Rasul Paulus dan Barnabas ini ya. Dan kalau kita melihat kembali lagi ya, tidak hanya itu saja loh ya, mereka tidak hanya melindungi, memelihara iman jemaat-jemaat itu di tengah penderitaan. Di ayat 23 bahkan itu dicatat bahwa mereka mau ini, jemaat-jemaat ini, murid-murid yang sudah dan baru percaya, baru menerima Yesus ini apa? Ada di tangan orang-orang yang tepat ya. Perlu ada pemimpin ya, perlu ada penatua. Ya, karena itu kita lihat di ayat 23, rasul-rasul itu menetapkan penatua ya di setiap jemaat-jemaat yang ada, di setiap tempat itu Rasul Paulus menetapkan penatua. Ini luar biasa. Kenapa? Kita tahu tidak mudah untuk bisa mendapatkan satu penatua, karena penatua itu ini yang nanti tugasnya ini dia harus apa? Memelihara iman daripada, bukan hanya memelihara iman, tetapi di sini kita melihat bahwa penatua ini itu harus membimbing jemaat ini supaya bertumbuh dalam iman gitu ya. Jadi seorang penatua ini harus dipilih, diangkat, dilatih ya. Ini enggak mudah ya, karena setelah Paulus dan Barnabas meninggalkan tempat itu, maka fungsi daripada orang-orang yang namanya penatua ya, yang dia pilih, dia angkat, dia latih ini untuk menggantikan pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas ketika Rasul Paulus dan Barnabas akan meninggalkan
tempat itu ya. Nah, ini yang menarik, kenapa Rasul Paulus ini menjalankan fungsi sebagai apa? Mentor dan pembina begitu ya. Ini luar biasa ya. Dia memilih, mengangkat dan melatih dari jemaat-jemaat itu untuk menjadi pemimpin rohani di setiap tempat yang ada ya. Nah, sampai di sini kita melihat ini loh perjalanan misi Rasul Paulus ya. Memulainya dari Antiokhia di Syria menuju Antiokhia di Pisidia, menuju ke Ikonium, menuju ke Listra. Tantangan berat, akhirnya ke Derbe. Dan di Derbe ya melayani, ada banyak jiwa dan mereka mengunjungi kembali daerah-daerah kota-kota di mana mereka pernah melayani. Kenapa? Memelihara iman jemaat di sana supaya menguatkan mereka dalam iman ketika ada masalah penganiayaan, kesulitan, penderitaan ya. Dan tidak hanya itu saja, Rasul Paulus membina orang-orang jemaat-jemaat yang ada, memilih, mengangkat, melatih menjadi penatua. Seorang penatua harus apa? Memiliki kasih kepada jemaat Tuhan. Lalu apa? Seorang penatua harus memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang Injil. Karena mereka inilah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Rasul Paulus di dalam membina pertumbuhan rohani, memelihara pertumbuhan rohani jemaat-jemaat di kota-kota tersebut ya. Sampai di sini kita berdiam diri, kita merenungkan sejauh mana begitu ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, khususnya sebagai hamba Tuhan, sekali lagi kita menjalankan fungsi pengembalaan ini gitu ya. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, kalau ada jemaat yang sakit, mempunyai masalah, yang pasti hamba Tuhan akan mendoakan. Itulah fungsi gembala, penggembalaan ya. Nah, dan sekali lagi itu di dalam hubungan relasi hamba Tuhan dengan jemaatnya ya. Tetapi di dalam relasi jemaat dengan jemaat ini pun sangat penting ya. Ketika kita tahu teman kita sedang dalam kesulitan masalah, kita bisa menguatkan imannya. Kalau dia masih baru, memelihara imannya. Kalau dia sudah ada menjadi jemaat yang menguatkan iman, memelihara dan menguatkan iman gitu ya. Baik jemaat yang baru percaya maupun jemaat yang sudah ada ya. Nah, ini loh pentingnya ya di dalam diri setiap kita ya. Seperti Paulus dan Barnabas punya hati yang begitu mengasihi, memperhatikan, memelihara ya, dan mempersiapkan orang yang bisa memimpin, luar biasa ya. Sejauh mana itu ya. Saya bersyukur ya. Apa yang saya syukuri ini dalam melihat bagaimana Rasul Paulus ini dan Barnabas. Kenapa? Gereja kita banyak kekurangan, banyak kelemahan ya. Pasti ada kekurangan kelemahan ya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, melihat, mengalami bagaimana jemaat ini itu menjalankan satu fungsi pengembalaan, baik hamba Tuhan, baik majelis, baik aktivis, pengurus maupun jemaat-jemaat awam. Kenapa? Saya melihat ketika ada satu jemaat yang sedang mengalami kesulitan ya, kita hamba Tuhan mendoakan, menguatkan imannya supaya tetap teguh, tidak undur dalam iman. Lalu apa yang menjadi tugas hamba Tuhan ini? Itu didukung ya oleh majelis yang saya melihat ya, didukung oleh pengurus, aktivis ya, ikut bersama. Lalu orang-orang awam jemaat biasa pun ya, meskipun itu tidak terlihat secara langsung, tetapi saya melihat itu hal yang luar biasa. Kekuatan kasih yang mempersatukan ketika jemaat ini sedang mengalami kesulitan, sehingga mereka boleh dikuatkan, diteguhkan imannya ya.
Begitu pentingnya ya. Mari kita tetap terus ya menjadi satu jemaat yang luar biasa di dalam memperhatikan, meneguhkan iman. Kita bergandengan tangan bersama ya. Ini menjadi satu hal yang mari kita tetap terus ya melakukan ini, bahkan menjadi lebih baik lagi. Yang negatif sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Yang positif kita pertahankan dan semakin meningkat. Ya, hati yang memiliki kasih kepada jemaat-jemaat seperti Tuhan mengasihi jemaat, mengasihi gerejanya. Biarlah kita baik hamba Tuhan, majelis, penatua, setiap jemaat memiliki hati yang mengasihi ya pada gereja ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-24, ayatnya yang ke-25 gitu ya. Ada hal yang menarik lagi kalau kita lihat di sini. Bisa minta tolong petanya. Nah, ini ya. Jadi dari sini terus ya sampai kemudian dari Antiokhia di Syria, terus ini ke Antiokhia di Pisidia, lalu ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe. Nah, terus yang menarik ya, ketika mereka sudah di Derbe ya, tadi kita lihat mereka kembali ke kota-kota ini, ke Listra, ke Ikonium ya, terus menjelajahi daerah-daerah ini ya. Nah, ini yang kita mau lihat di ayat 24-25. Kenapa? Di situ Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ya. Jadi dia sudah mengunjungi ini kota-kota, lalu kembali dia dari kota-kota ini kita melihat dia menyusuri daerah Pisidia ini ya. Keseluruhan Pisidia ini melanjutkan perjalanannya ke seluruh Pisidia ini, termasuk di sini adalah Antiokhia. Nah, terus lagi kita lihat akhirnya di ayat 25 kalau kita perhatikan itu mereka setelah menyusuri ya, di ayat 24 mereka menyusuri seluruh Pisidia ya, setelah ini menyusuri seluruh Pisidia termasuk Antiokhia, lalunya nih berbalik pulang nih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berbalik pulang dari sini terus ya, Antiokhia, Ikonium, Listra, Derbe, terus sekarang dia balik ya, balik terus menyusuri ini ya Pisidia, termasuk di sini Antiokhia yang ada di Pisidia. Lalu di sana dikatakan di ayat 24 dia menyusuri dan sampai di Pamfilia. Dan di Pamfilia ini memberitakan Injil termasuk di Perga. Perga adalah salah satu bagian daripada Pamfilia ya. Dan ini ayat 24-25. Dari situ dia turun ke Atalia. Nah, Atalia itu apa? Atalia ini kota pelabuhan begitu ya. Jadi ini kota pelabuhan kuno. Di dalam konteks Kisah Rasul ini kota pelabuhan kuno. Nah, dari Atalia, jadi ini loh perjalanan Rasul Paulus di ayat 24-25. Jadi kembali dari sudah mengunjungi ini kota-kota, sudah menguatkan, meneguhkan iman, sudah menyiapkan penatua begitu ya. Terus dia balik nih. Balik lagi kan, udah dekat, jadi baliknya kebalik. Jadi Listra, Ikonium menyusuri Antiokhia di Pisidia ini termasuk keseluruhan. Lalu dia sampai di Pamfilia memberitakan Injil di Perga. Lalu turun ke pelabuhan dari Atalia. Nah, dari pelabuhan Atalia ini ya, dia kembali nih, kembali kemana dia? Ini kembali ke kota awal mereka memulai misi pelayanan. Nah, ini loh akhir dari perjalanan Rasul Paulus ya. Kenapa saya membuat peta ini supaya Bapak Ibu jelas ya, dari Antiokhia ke Ikonium, ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe, kembali lagi ya menyusuri, menguatkan, memelihara iman, menyiapkan orang-orang penatua, kemudian menyusuri daerah keseluruhan dari Pisidia termasuk Antiokhia, balik lagi. Mereka akhirnya ke pelabuhan, dari pelabuhan balik deh ke
Antiokhia ke kota asal begitu ya. Nah ayat 24-25 itu, lalu di 26 ya, 26 itu tadi dikatakan kan mereka dari situ, dari itu pelabuhan pantai mereka berlayar ke Antiokhia. Nah makanya di ayat 26 dikatakan Antiokhia ini adalah Antiokhia yang ada di Syria begitu. Mereka kembali ke asal tempat mereka yang mengutus. Jadi yang mengutus adalah gereja di Antiokhia yang ada di Syria ya. Nah, ketika mereka udah sampai, menarik lagi nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kadang ini mungkin membosankan ya, tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita lihat. Kenapa? Setelah udah mereka sampai di tempat asal mereka yang mengutus ya, di ayat 27 udah sampai mereka panggil tuh jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia, yang ada di Syria itu ngapain ya. Nah ini loh mereka menceritakan kembali perjalanan yang tadi yang kita udah sama-sama lihat tuh ya. Menceritakan kembali, ada pemberitaan Injil, ada banyak tantangan, tetapi ada banyak jiwa diselamatkan, murid-murid menjadi murid-murid Kristus. Ini mereka share, mereka memberitahukan, mereka menceritakan. Intinya ada tantangan, ada masalah, tetapi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka kembali boleh balik kembali ke Antiokhia yang ada di Syria ini, begitu ya. Nah, apa yang menarik ya, kalau dari ayat 27 mereka menceritakan kembali. Inilah yang menjadi tema dari khotbah kita pagi ini, menceritakan kembali, jadi mengingat akan kasih karunia Allah di dalam perjalanan misi pertama mereka. Itu ya, itu yang mau disiarkan. Tetapi ada yang menarik. Ya kenapa? Menceritakan kembali hati yang memiliki kasih kepada jemaat-jemaat. Mengingat kembali, memelihara iman, meneguhkan iman ketika dalam kesulitan. Membina, memilih, mengangkat, melatih orang untuk bisa nantinya meneruskan pelayanan mereka. Luar biasa. Fungsi pengembalaan, fungsi mentor ya. Nah ini yang kita lihat ya. Akhirnya mereka menceritakan semua itu dengan bersyukur akan kasih karunia Allah di dalam pelayanan mereka. Ya, sampai di sini kita kembali merenung. Lalu apa sih mengingat kasih karunia Allah gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dari Januari 2025 ya. Kita sekarang ada di akhir bulan November, di minggu terakhir di bulan November gitu ya. Nah, karena minggu depan udah minggu Advent gitu ya. Minggu pertama Advent. Jadi kita lihat nih perjalanan iman kita ya. Sejauh mana nih dari kita Januari nih sampai sekarang. Ya, mengingat kasih karunia Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Dari selama tahun ini gitu ya. Nah bagi saya seorang hamba Tuhan gitu ya. Ada satu hal yang saya sangat bersuka cita. Ya ketika mengingat kasih karunia Allah. Yaitu apa? Hamba Tuhan berdoa, hamba Tuhan berkumpul. Ini berkumpul loh ya. Nah ini pentingnya berkumpul. Ya komunitas jemaat yang mengasihi Tuhan berkumpul, berdoa bersama, ada pergumulan dan kita bisa melihat ada jawaban. Ya kita bersyukur. Itu yang mau kita lihat, iman yang melihat Allah berkarya ketika kita ada persekutuan yang indah ya. Apa? Bagi saya di dalam mengingat kasih karunia Allah ada dua hal yang menjadi satu hal yang luar biasa bagi saya. Ya, kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kejadiannya mengingatkan ya, baru hari Jumat yang lalu. Jadi kita sama-sama ada di persekutuan doa Jumat malam ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut tahu begitu. Apa yang menarik, apa yang bersukacita. Saya sangat senang ketika kita berkumpul bersama berdoa, bersekutu, hamba-hamba Tuhan, ada majelis, ada penatua, Pak Sanbin ada gitu ya. Lalu jemaat-jemaat aktivis dulu ada setia. Lalu jemaat-jemaat awam semua hadir gitu ya. Luar biasa kan persekutuan doa Jumat ya. Lalu kenapa menarik ya? Selama ini kita mendoakan, kita tahu salah satu
ibu di dalam jemaat kita itu terkena kanker gitu ya. Dan kita selalu bersama-sama melihat perkembangan ini ibu. Kita sama-sama kasih tahu nih kabarnya begini-begini. Tapi tetap kita doakan dari awal perjalanan ibu ini ya. Sampai kemarin gitu ya. Nah ini menariknya si ibu yang sakit sama suaminya itu ada ikut di dalam persekutuan doa itu. Jadi mereka melihat, mereka mengalami hamba-hamba Tuhan, jemaat, pengurus, aktivis, jemaat. Semua sama-sama mendukung dalam doa. Ya. Dan ini dari awal. Jadi secara manusia baik suaminya ya dan saya juga ya, sebenarnya saya juga, suaminya juga ya. Tapi saya berpikir kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Kalau ibu-ibu tahu akan ibu ini, kondisi tidak sakit saja fisiknya kita tahu begitu. Lalu saya membayangkan penyinaran, kemo begitu ya. Bersyukurnya kemo hanya 1 kali. Kalau saya nggak salah ingat 1 kali. Nah ini bukan hal yang mudah loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan nyawa ya itu tidak gampang menjalani ini. Tapi di dalam persekutuan doa Jumat itu dari awal kita dukung doa Tuhan tolong luar biasa. Kenapa? Jumat kemarin ketika bersekutu bersama ya suaminya mengatakan sudah lebih baik. Ya, ada lebih baik dan lebih baik, bersyukur. Dan ibu itu juga ada, mereka masih di rumah sakit begitu ya. Nah ini loh satu hal mengingat kasih karunia Allah. Sebagai hamba Tuhan ini yang menjadi sukacita saya. Ketika para hamba Tuhan, majelis, penatua, aktivis begitu ya jemaat bersekutu bersama. Dan kita melihat ketika kita berdoa bersama hati yang mengasihi untuk teman-teman kita, untuk gereja ini sesama jemaat kita. Dan sesuatu terjadi gitu ya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Ini loh mengingat kasih karunia dan kita bersyukur. Ya secara khusus saya bersyukur. Nah kita bayangin kalau saya jadi si sakit bukan main. Ada kekuatan bagi saya untuk tetap teguh dan tetap ya mengikut Tuhan dengan setia. Ini loh. Ini yang pertama, Jumat yang kemarin ya. Satu persekutuan yang indah ya. Saya bukan promosi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian itu ikut di dalam persekutuan doa ya, karena satu persekutuan doa tidak bisa memaksa orang untuk hadir. Kenapa? Kalau hadir dengan terpaksa lebih baik jangan. Kenapa? Tidak akan ada berkat begitu ya. Karena persekutuan doa adalah satu kerinduan bersama. Ini loh komunitas sebenarnya memelihara iman jemaat ya, bertumbuh, yang menguatkan. Di sini tempatnya. Ya, ketika kita ada masalah kita sampaikan, kita doakan bersama. Ya, dan kita melihat Tuhan berkarya, kita bersyukur, berterima kasih untuk anugerah kasih karunia Tuhan, mengingat kembali. Lalu ada satu, ini dalam perjalanan ya, ini mengingat, ada lagi satu yang saya mau sharingkan. Seorang bapak dalam usia indah, dia selalu rajin beribadah. Dan kita juga terus doakan dalam persekutuan doa Jumat itu. Supaya percaya pada Yesus Kristus. Karena istri, anak, mantu, cucunya semua anak mantu. Cucunya itu semua udah percaya Tuhan gitu. Tapi ini udah sampai di beberapa minggu, berapa bulan begitu ya. Udah cukup lama masih belum. Kita doakan dan Tuhan menjawab. Ya, tidak hanya Bapak ini bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ada yang lebih indah. Dia bergumul bagaimana nih, dia anak tunggal, anak laki satu-satunya di keluarga. Ya, dan dia harus sembayangin itu abu orang tuanya. Dan Tuhan juga menjawab pada akhirnya. Ya, itu yang menjadi masalah, kekhawatiran dia, beban dia, udah selesai. Dia tidak lagi harus ngurus abu-abu itu karena dia sudah dalam iman kepada Tuhan. Ini loh ibu-ibu, mengingat kasih karunia Tuhan ya, menguatkan di dalam satu persekutuan yang indah. Biar Tuhan menolong kita untuk kita tetap menjadi
jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kembali kami boleh diingatkan bagaimana pentingnya kami terus boleh mengingat akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan termasuk hamba-Mu. Kami terus belajar menerapkan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami tahu kami penuh kekurangan dan kami juga punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Biarlah di tengah kekurangan dan kelebihan kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.